Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Christian Snook Hungronje, sang petualang kontroversial. Dengan tubuh ramping, dahi lebar, dan sepasang mata tajam yang menyiratkan kecerdasan dan ambisi, Christian Snook Hungronje muncul sebagai sosok yang terkontroversial dalam sejarah kolonial Indonesia. Tiba di Batavia pada tanggal 11 Mei 1889, ia memulai karirnya sebagai penasehat pemerintah kolonial Belanda dalam urusan pribumi, terutama terkait dengan Islam. Peran Snook sebagai arsitek kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai Islam menorehkan jejak yang mendalam dan kompleks dalam sejarah kita. Lahir pada 8 Februari 1857, Snook adalah anak keempat dari J.J. Snook Hungronje, seorang pendeta gereja Herriom di Polen, Provinsi Zeeland, yang dipecat dari jabatannya karena skandal asmara. Setelah lulus dari sekolah menengah, Snook berkuliah di jurusan teologi di Universitas Leiden, namun kemudian beralih ke Fakultas Sastra jurusan Arab dan meraih gelar doktor pada tahun 1880 di usia 23 tahun. Kecintaannya pada bahasa dan budaya Arab mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke tanah Arab, sesuatu yang sebelumnya hanya ia pelajari dari buku-buku. Pada tahun 1884, Snook meninggalkan posisinya yang nyaman sebagai dosen muda di Universitas Leiden untuk mewujudkan impiannya. Dengan dukungan dari Departemen Kolonial Belanda, ia berangkat untuk meneliti kehidupan jamaah haji Hindia Belanda di Mekah. Namun, petualangannya ini bukan sekadar penelitian akademis. Ia menyelami kehidupan sehari-hari, menghayati ritus-ritus Islam dengan begitu mendalam, sehingga ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selama hampir setahun tinggal di Jeddah dan Mekah, Snook mengalami kehidupan sebagai seorang muslim yang taat. Ia dihitan, menunaikan ibadah haji, berzakat, taat sholat, dan berpuasa. Semua ini ia jalani dengan disiplin yang luar biasa. Namun, meskipun tindakannya menunjukkan keislaman yang mendalam, surat-surat pribadinya kepada seorang Islamolog Jerman menyatakan bahwa ia hanya melakukan izhar al-Islam atau berpura-pura sebagai muslim demi penelitiannya. Apakah Snook benar-benar beriman atau hanya memainkan peran demi ilmu pengetahuan tetap menjadi misteri yang menambah lapisan kompleksitas pada sosoknya. Kembali ke Hindia Belanda, Snook dikenal sebagai seorang ulama besar. Dr. Akip Suminto, seorang Islamolog dari IAIN Jakarta, menyebut bahwa hanya ulama-ulama terkemuka yang berani berdiskusi agama dengannya. Keilmuannya yang luar biasa membuatnya mendapatkan gelar-gelar kehormatan seperti Mufti Batavia, Mufti Hindia Belanda, bahkan Syekhul Islam Jawa. Namun peran Snook tidak berhenti pada gelar-gelar tersebut. Sebagai penasihat pemerintah kolonial, ia menyusun kebijakan yang mendalam dan kontroversial mengenai Islam dan masyarakat pribumi. Salah satu contoh adalah perannya dalam Perang Aceh. Snook turun langsung ke medan perang menggunakan nama Abdul Ghoffar dan mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin masyarakat dan ulama Aceh. Pengaruhnya begitu besar sehingga ia dijuluki sebagai arsitek strategi kolonial Belanda di Aceh. Meskipun begitu, motivasi Snook seringkali dipertanyakan. Apakah ia benar-benar berjuang demi pengetahuan atau ada agenda tersembunyi lainnya? Kehidupan pribadi Snook tidak kalah dramatis. Dalam perjalanan tugasnya di Jawa Barat, Snook yang masih bujangan jatuh hati pada Sangkana, putri kepala penghulu Ciamis, Raden Haji Muhammad Taib.
Mereka menikah secara Islam di Masjid Ciamis, sebuah pernikahan yang menimbulkan kegemparan di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Pernikahan antara Belanda dan pribumi adalah haram menurut undang-undang kolonial karena dianggap merendahkan martabat bangsa Belanda. Namun, Gubernur Jenderal membela Snook dengan menyatakan bahwa ia hanya menyaksikan sebuah upacara perkawinan Islam dalam rangka penelitian. Dari pernikahan ini, Snook memiliki 4 anak, Salamah Emah, Umar, Aminah, dan Ibrahim. Setelah sang kana meninggal dunia pada tahun 1895, Snook menikah lagi dengan Siti Sadijah, cucu penghulu kepala Bandung, Haji Muhammad Rusdi. Dari pernikahan kedua ini lahir seorang anak laki-laki bernama Raden Yusuf. Untuk menjaga rahasia pernikahan dan identitas anak-anaknya, Snook melarang mereka dididik di sekolah Belanda. Hanya setelah penelitian Belanda, von Koningswald mengungkapkan kisah perkawinan Snook pada tahun 1980-an, rahasia ini terbongkar. Setelah kembali ke negeri Belanda pada tahun 1906, Snook diangkat sebagai guru besar di Universitas Leiden dan penasehat menteri jajahan. Namun, kebijakan dan pandangannya tetap memengaruhi Hindia Belanda dari kejauhan. Misalnya, pada tahun 1915, Snook mengusulkan agar umat Islam Hindia Belanda dilarang menunaikan ibadah haji demi menghindari pengaruh gerakan pan-Islamisme yang revolusioner. Kebijakan ini mencerminkan sikap ambivalen Snook terhadap Islam. Di satu sisi, ia adalah seorang sarjana yang mendalami Islam dengan penuh semangat. Di sisi lain, ia adalah penasihat kolonial yang seringkali mengambil keputusan pragmatis demi kepentingan Belanda. Christian Snook Hungronje adalah sosok yang kompleks dan penuh paradoks. Kecerdasannya yang luar biasa, petualangannya yang mendebarkan, serta peran kontroversialnya dalam sejarah kolonial Indonesia menjadikannya figur yang terus diperbincangkan hingga kini. Warisannya bukan hanya pada ilmu pengetahuan tentang Islam dan masyarakat pribumi, tetapi juga pada kebijakan kolonial yang berdampak luas dan mendalam. Snook adalah cerminan dari seorang petualang sejati yang menembus batas-batas budaya dan agama demi pengetahuan dan pengaruh. Namun, di balik semua itu, ia juga adalah manusia dengan ambisi, cinta, dan dilema moral yang mendalam. Perjalanannya dari Leiden ke Mekah, dari Batavia ke Aceh, mencerminkan kisah pencarian yang tiada henti, sebuah kisah yang tetap hidup dalam lembaran sejarah dan hati nurani bangsa Indonesia.